Sudah jutaan bibit yang dihasilkan hanya dengan cara melakukan cangkok sederhana yang paling banyak digunakan oleh hampir semua orang. Nah, cara seperti apa yang saya maksudkan? Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tabulam Pot Garden, solusi bertanam di lahan sempit. Saat ini saya sedang berada di salah satu koleksi jambu madu deli saya. Kebetulan saat ini sedang berbuah. Bisa dilihat buahnya ini walaupun dari rantingnya kecil itu berbuah cukup lebat ya menurut saya. Nah, dari pohon yang sudah palit jenis maupun varietasnya, kita bisa memperbanyak bibitnya dengan tingkat kemiripan mencapai 100% sama dengan pohon induknya dari jenis, rasa maupun tingkat kegenyahannya. Cara yang paling banyak digunakan untuk memperbanyak bibit tanaman diantaranya dengan cara okulasi, sambung pucuk, sambung sisik, stek, dan cangkok. Karena pohon jambu madu deli ini sudah terbukti dari kegenjahannya, kelebatannya, dan rasanya, maka dari ini di video kali ini saya akan coba melakukan memperbanyak bibit tanaman dengan cara melakukan cangkok pada tanaman jambu madu deli. Cangkok yang saya gunakan adalah salah satu metode cangkok yang paling banyak digunakan oleh hampir semua orang, karena mempunyai tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dan bisa juga digunakan untuk cangkok secara massal. Nah, sehingga sangat cocok nih ya untuk para pemula yang ingin baru belajar melakukan cangkok. Tapi buat teman-teman yang sudah pro, mungkin videonya bisa di skip dulu ya. Oh ya, makasih ya teman-teman yang udah subscribe di channel Tabulam Pot Garden ini. Nah, buat yang belum, yuk di subscribe dulu agar tidak ketinggalan tips-tips seputar tabulam. Untuk mencangkok, teman-teman cukup siapkan media cangkoknya. Nah, media cangkoknya ini diantaranya adalah yang pertama kokopit. Nah, kokopit adalah serabut kelapa yang sudah dihaluskan. Nah, kalau misalnya memang nggak ada, teman-teman bisa pakai media sekam bakar. Nah, kalau memang nggak ada juga, teman-teman bisa pakai tanah pekarangan yang ada di sekitar rumah. Yang penting tanahnya gembur agar nanti pertumbuhan akar lebih cepat berkembang. Selanjutnya yang kedua, pilih calon batang yang akan dicangkok. Sebaiknya batang tidak terlalu besar atau minimal seukuran telunjuk sampai seukuran jempol. Kalau sudah pro sih ya sebesar pergelangan tangan saja banyak yang sudah dilakukan. Karena kalau udah biasa, pada prinsipnya cara dan tekniknya itu sama saja. Nah, kemudian yang ketiga, setelah pemilihan batang, selanjutnya kupas kulit batang yang akan kita cangkok. Kerat panjang 1-2 cm. Kemudian kulitnya dikupas dan batang kayu wajib kita kerok. Nah, kenapa? Karena fungsinya agar kulit atas dan kulit bawah tidak menyatu kembali, sekaligus merangsang untuk pertumbuhan akar. Setelah proses pengeratan selesai, baiknya ini diolesi oleh bawang merah. Nah, bawang merah sendiri ini mempunyai kandungan yang mampu merangsang pertumbuhan akar. Setelah diolesi bawang, selanjutnya jangan kita bungkus dulu. Kita balut dengan plastik hitam. Nah, kemudian kita diamkan selama 10-14 hari. Nah, setelah 10-14 hari, nah inilah hasilnya. Jadi biasanya bekas keratan akan terlihat kalus. Nah, kalau atau gampangnya kulit sudah kayak kapalan lah, disertai dengan benjolan-benjolan kecil. Atau bahkan ada juga yang sudah mulai mengeluarkan akar. Nah, saat inilah waktu yang tepat untuk membungkus dengan media tanam. Nah, untuk lebih gampangnya, untuk media cangkok yang saya gunakan kali ini, saya menggunakan tanah yang gembur. Nah, tanah ini dimasukkan ke dalam plastik yang ukuran seperempat saja lah, sudah cukup menurut saya. Nah, kemudian tanah dibasahi, tidak terlalu basah, cukup lembab saja. Kemudian dimasukkan ke plastik dan diikat. Oke, setelah siap, kita belah plastiknya dan kita tempelkan ke batang yang sudah kita kerat sebelumnya. Ya, yang wajib jadi perhatian adalah pastikan kulit bagian atas tertutup oleh media cangkok. Kenapa? Karena akar berasal dari sini. Bekas karatan yang akan dikerok tidak tertutup itu tidak masalah ya, karena ini tidak pengaruh sama sekali. Ini fungsinya hanya untuk memutus kambium saja. Oke, ini adalah hasilnya setelah 3-4 minggu setelah dibungkus oleh media cangkok. Wah, akarnya sangat banyak, gondrong banget mas bro. Ya, jadi ini hasilnya ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan dengan cara cangkok yang barusan kita lakukan? Atau justru malah masih bingung? Komen di bawah ya. Nah, habis ini tinggal kita potong terus pindah ke polybag deh. Tapi hati-hati ya, kalau salah dikit aja cangkokannya itu bisa mati. Nah, untuk cara dan trik turun cangkok, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, atau bisa klik link pojok di kanan atas. Oh ya,
Cara ini juga bisa kita gunakan untuk mencangkok tanaman buah yang lainnya seperti jambu kristal, mangga, dan lain-lain ya. Jadi itu cara saya memperbanyak tanaman dengan cara mencangkok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.